Ratusan warga saling dorong dalam perayaan gunungan hasil bumi yang diarak keliling oleh warga desa Banjardowo, Jombang, Jawa Timur. Perayaan gunungan ini merupakan sedekah desa dan syukuran HUT RI ke-77. Tak hanya sayur mayur dan buah-buahan, aneka hasil bumi yang diarak juga ada yang berupa gunungan jajanan kemasan hingga pakaian. Meski harus bersusah payah, warga mengaku senang mengikuti tradisi dan mendapatkan aneka hasil bumi. Susahnya gimana? Ya bisa jorok-jorokan gitu. Terus sana sini. Supaya dapat gimana. Tapi seneng ya? Iya seneng. Mendapatkan apa aja tadi, Bu? Sayur sama baju. Jajan. Di desa Banjardowo, arak-arakan aneka hasil bumi adalah tradisi yang rutin digelar setiap tahun. Ini acara sedekah bumi serta memperingati 17 Agustus yang ke-77. Tadi ada gunung tumpengan ya? Ya, gunungan. Ada berapa, Pak? Ada 6. Dari per RT mengeluarkan 2 gunungan. Itu apa aja, Pak? Hasil bumi, itu ada yang pakaian, ada gerabah, semua macam-macam dari hasil bumi yang ada di Dusun Banjardowo. Dengan tradisi ini, warga berharap hasil bumi maupun usaha mereka ke depan akan semakin baik. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, kejuaraan motocross biasanya identik dengan lumpur dan rintangan yang harus dilewati oleh peserta. Namun tidak demikian pada lomba balap motor di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Karena setiap pembalap ini juga harus berlomba sambil membawa karung berisi padi puluhan kilogram. Beginilah keseruan lomba balap motor taksi atau kendaraan khusus untuk angkutan padi di tengah sawah saat musim panen. Lomba balap motor ala petani ini diikuti hingga ratusan peserta. Meski sekilas tampak seperti balap motor trail pada umumnya, tapi uniknya setiap pembalap tak hanya harus saling mendahului dan melewati berbagai tantangan untuk menjadi pemenang. Peserta juga harus membawa karung berisi gabah seberat 80 kg. Tentu saja balapan ini cukup menantang. Bahkan beberapa peserta terjatuh masuk ke parit karena kehilangan keseimbangan. Para peserta bukanlah pembalap biasa, mereka adalah buruh angkut padi yang menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi. Motor yang digunakan lomba inilah yang sehari-hari mereka gunakan untuk mengangkut padi saat panen tiba. Menurut salah satu peserta yang juga pemenang dalam lomba balap taksi ini, butuh waktu persiapan hingga 1 minggu untuk tampil di kejuaraan kali ini. Sebenarnya terlalu bergelombang, licin juga. Ya. Memang butuh kalian khusus ya kalau untuk ikut lomba ini. Iya. Itu membutuhkan berapa hari untuk persiapan ikut lomba? Ya, 1 minggu lah. 1 minggu. Lomba yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-77 Republik Indonesia mendapat perhatian dari ribuan warga yang datang menyaksikan lomba. Ribuan warga bahkan memenuhi lokasi arena balap motocross di Sport Center Manding tempat lomba ini dilaksanakan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Anda bosan dengan minuman berbahan herbal yang itu-itu saja? Nah, salah satu kafe di kawasan M Block Jakarta Selatan ini menawarkan minuman koktail non-alkohol yang dapat diminum oleh semua kalangan. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Jakarta sebagai kota metropolitan memiliki banyak sekali sudut unik yang dapat kita kunjungi. Nah, kali ini saya ingin berkunjung ke salah satu tempat nongkrong yang ada di kawasan M Block Jakarta Selatan. Tempat ini menyediakan berbagai macam minuman unik berjenis koktail non-alkohol yang dapat Anda nikmati di akhir pekan ataupun di kala penat. Tempat ini semakin membuat saya penasaran ya. Let's check it out. Ingin mencicipi koktail segar non-alkohol di tempat nongkrong keren dan instagramable? Anda bisa coba datang ke Cold Heart M Block Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, di sini para pengunjung juga dapat melihat langsung bartender mengolah minuman. Oke, terima kasih.
Nah, pemirsa, ini dia salah satu minuman primadona dari Cold Heart. Nah, ini katanya ini kandungannya bermacam-macam. Salah satunya itu ada citrus, kemudian juga ada herb and spice liquid dan juga bitter. Kira-kira gimana ya rasanya? Aku mau langsung cobain. Pemirsa, memang ini rasanya unik sekali ya, Zefroni. Karena tadi ada kandungan bitternya, dan bitternya itu memang kerasa banget. Dan tadi ada sedikit rasa herb, yang mana ini menghasilkan kalau di lidah saya ini seperti jamu ya, khas banget. Pokoknya enak banget. Minuman yang ada di sini dibuat melalui proses riset untuk mendapatkan rasa yang semirip mungkin dengan koktail. Perpaduan antara bahan baku alami dan proses pembuatan yang unik ala bartender membuat tempat ini kerap menjadi destinasi kuliner. Selain menu yang sudah tersedia, pelanggan juga dapat menikmati minuman yang dibuat sesuai dengan keinginan yang disebut omakase. Caranya dapat minuman yang sensasinya sama tapi tanpa after effect. Sama kayak tempat ini. Ini hadir untuk teman-teman yang pengen dapat sensasi yang sama koktail tapi benar-benar tanpa alkohol. Karena minumannya sih beda, terus juga suasananya enak, bahasanya ramah-ramah juga, jadi kayak lebih ngerasa nemuin tempat istirahat kayak rumah. Bagi Anda yang ingin mencoba koktail non-alkohol, harga minuman di sini berkisar mulai Rp35.000 hingga Rp45.000 per gelas. Dari Jakarta, Aya Nufus, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kalau tadi minuman, sekarang kita ke makanan nih, di mana warung nasi legendaris di Bandung yang letaknya di pusat kota yang menunya sederhana. Sejak dulu sampai sekarang cita rasanya tak berubah, kenikmatannya tersaji hingga dini hari. Berikut informasinya. Warung nasi ini legendaris di Bandung, sempat tutup karena pandemi, namun sekarang kembali beroperasi melayani pelanggan setianya sampai dini hari. Pemandangan seperti ini selalu terlihat setiap malam di Jalan Terusan ABC, Kota Bandung, Jawa Barat. Semakin malam, semakin ramai. Warung nasi Cek Mar namanya. Ada artinya loh. Dalam bahasa Sunda, Ce adalah singkatan dari Cece, sapaan untuk kakak perempuan. Sedangkan Mar adalah singkatan dari nama pemiliknya, Maria. Sajian menunya lengkap, ada daging, ikan, dan sayur, semua tersaji prasmanan. Jadi kita bisa pilih dan ambil sesuai selera. Tinggal bayar di ujung antrean. Kalau makan di sini, wajib coba babat gorengnya. Jeroan sapi dari bagian perut ini dikenal punya rasa yang khas dan gurih. Apalagi kalau digoreng seperti ini. Kebayangkan rasanya? Makin gak sabar. Babat digunting supaya lebih mudah makannya. Jadi salah satu menu favorit, tak heran puluhan kilogram babat ludes terjual setiap harinya. Sedangkan untuk beras bisa menghabiskan 50 kilogram setiap hari. Selain babat, menu wajib lainnya adalah gulai sapi. Kalau ditarik sejarahnya, gulai sapi di warung nasi ini berumur 32 tahun. Awalnya pemilik warung nasi hanya berjualan nasi kuning. Karena banyaknya permintaan, akhirnya berjualan nasi putih dan gulai sapi. Setelah itu, menyusul menu-menu lainnya. Meskipun menunya semakin variatif, cita rasanya tak berubah. Bahkan semakin banyak konsumen baru yang datang, baik dari dalam maupun luar Bandung. Karena ngelihat aja gitu rame, penasaran aja gitu. Karena situasinya juga kayaknya enakeun gitu, maksudnya terbuka juga, ngelihat orang-orang pada kesini jadi penasaran, deh pengen nyobain di sini. Nah, kalau soal harga, tergantung ngambilnya teh. Tergantung ngambilnya, ada nggak bisa diinin, kalau seporsinya mah ada porsiannya. Semakin banyak semakin mahal lagi.
Nah, semakin sedikit lagi. Khusus untuk babat, usus sapi dan paru, satu porsi dibanderol Rp20.000. Sedangkan gulai sapi satu porsinya Rp45.000. Bagaimana? Sudah mulai tergoda dengan babat gorengnya? Warung nasi ini buka mulai pukul 4 sore hingga 4 pagi setiap hari. Babatnya empuk banget pemirsa, dan lebih nikmat lagi kalau dicocol sambal. Nah, kalau saya kasih nilai nih dari 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa? 9,5. Nyaris sempurna, karena yang sempurna itu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis ternama seperti Sheila on 7 hingga Ziva Magnolia memeriahkan acara apresiasi untuk para nasabah loyal dari sebuah bank BUMN ternama di tanah air. Berbagai hadiah diberikan dengan grand prize undian 45 mobil listrik Hyundai Ioniq 5 Prime Long. Berbagai program baru dihadirkan sebagai bentuk inovasi yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Salah satunya gelaran Britama Festival Jilid 4. Acara ini sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia dan loyal tabungan BRI Britama. Dan para pemenang undian telah diundi secara resmi pada Senin 26 Agustus 2022 dan beragam hadiah ramah lingkungan juga disiapkan, diantaranya 54 motor gesit elektrik, 36 Yamaha Fazio Lux, dan grand prize 45 mobil Hyundai Ioniq 5 Prime Long Range. Nah, konser Britama Festival Jilid 4 ini diselenggarakan di Skydeck Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran direksi BRI serta tamu undangan. Dan konser semakin meriah dengan hadirnya penyanyi muda jebolan ajang pencarian bakat Ziva Magnolia dan band legendaris Indonesia Sheila on 7. MNC Pictures resmi merilis sinetron terbaru Serigala Bucin di GTV 22 Agustus 2022. Bersamaan dengan penayangan perdana, kru dan pemain sinetron menggelar acara syukuran nonton bareng episode perdana. MNC Pictures kembali memproduksi sinetron bergenre drama remaja terbaru berjudul Serigala Bucin yang tayang di GTV. Di samping doa untuk kesuksesan sinetron, syukuran juga untuk menciptakan sinergi yang baik antara kru dan pemain di lokasi syuting. Pemain-pemain ini mau berjuang, itu satu, terus mau mengulik karakternya, mau berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Artinya satu sama lain pemain ini luar biasa menggali tokohnya semuanya. Demi kelancaran Serigala Bucin. Kita di sini pengen menceritakan sebuah kisah anak-anak SMA gitu. Kita pengen nostalgia lagi buat mungkin yang udah lulus SMA atau yang masih SMA. Ya seringan mungkin sih kejadian-kejadian yang biasa ada di SMA. Terus juga mungkin di luar situasi-situasi SMA ini ada tambahannya, yaitu seorang laki-laki yang punya kejadian sampai-sampai dia digigit serigala. Sinetron Serigala Bucin bercerita tentang Dylan yang diperankan Jeff Smith, anak SMA yang populer dan digandrungi wanita di sekolahnya. Namun suatu hari dia mengalami suatu kejadian yang tak biasa, di mana dia digigit oleh serigala. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dimas Winardi, iNews melaporkan.